Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita terkait dengan hujan ini antara lain sebuah zikir yang berbunyi Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini membawa manfaat. Kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah taala memasuki pembahasan pada halaman 50, yaitu nama Allah yang ke-14. Nama Allah yang ke-14 yaitu Al-Batin, yaitu Al-Batin. Al-Quranul Karim hanya satu kali saja menyebutkan Asmaul Husna Al-Batin, tepatnya pada ayat yang ketiga dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah Allah yang maha awal, sehingga hanya Allah yang menjadi awal segala-galanya. Dialah Allah yang maha akhir, sehingga hanya Allah yang menjadi akhir segala-galanya. Al-Zahir, dialah Allah yang maha tinggi. Al-Batin, dialah Allah yang maha dekat. Jadi ini satu-satunya ayat 3 surat Al-Hadid yang menyebutkan Asmaul Husna Al-Batin. Semoga Anda masih ingat bahwa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rukun ma'rifatullah adalah 4 Asmaul Husna ini. Jadi kalau Anda ingin mengenal Allah, maka rukun mengenal Allah, rukun ma'rifatullah yang pertama al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Kalau Anda memahami keempat nama ini dengan baik, dengan detail, mustahil Anda tidak mengenal Allah. Mustahil Anda tidak mengenal Allah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki buku khusus yang berbicara tentang keempat Asmaul Husna ini, al-awwal wal akhir, al-zahir wal batin.
Buku tersebut adalah Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain. Baiklah jemaah sekalian, apa penafsiran al-batin? Ada beberapa penafsiran al-batin, namun berapapun penafsiran al-batin dalam catatan para ulama, tapi ketika al-batin itu digandengkan dengan al-zahir, maka makna al-batin hanya satu. Mari kita lihat apa saja makna al-batin dalam catatan para ulama. Catatan yang pertama, al-batin artinya Allah Maha tidak terlihat. Pandangan kita hanya bisa melihat yang lahiriah dan tidak yang batiniah. Maka ketika Allah menamai dirinya dengan al-batin, sebagian ulama menafsirkannya dengan yang maha tidak terlihat dengan mata kepala. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah tidak terlihat dengan mata kepala, tentu saja di dunia ini. Adapun setelah sampai nanti di dalam jannah, Allah telah berjanji bahwa semua penghuni surga akan melihat Allah secara langsung. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma minkum min ahadin", tidak seorang pun di antara kalian, kata beliau, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr." Kalian benar-benar akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Di sini Nabi kita tidak bermaksud mempersamakan Allah dengan bulan. Tapi maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kalian melihat bulan dengan segala kemudahan. Bulan bercahaya tapi tidak membuat kalian silau, sehingga kalian melihat bulan dengan mudah. Semudah itulah, bahkan lebih mudah dari itu nanti kalian melihat Allah. Maka berikutnya Nabi menegaskan lagi, la tudammuna fi ru'yati. Tidak seorang pun di antara kalian yang akan menemukan kesulitan untuk melihat Allah. Faman istata'a minkum an yusalli qabla tulu'il fajri wa qabla asy-syamsi wa qabla ghurubiha falyaf'al. Maka siapa di antara kalian yang mampu melakukan salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah. Jadi melihat Allah tanpa sedikit pun kesulitan. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau kalian mampu melakukan salat subuh dan salat asar, maka lakukanlah. Maksudnya di awal waktu. Apa hubungannya dengan melihat Allah? Karena orang-orang yang menjalankan subuh dan asar di awal waktu adalah orang-orang yang dipastikan nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi al-batin artinya Allah Maha tidak terlihat, maksudnya di dunia. Kenapa Allah tidak terlihat di dunia? Karena pandangan mata manusia ini lemah. Karena kelemahan itu, Allah tidak memberikan ma'rifatullah melalui pandangan yang lemah.
Bukankah mata kita ini tidak bisa melihat kuman? Bahkan melihat seorang manusia dalam jarak yang jauh pun mata kita tidak mampu melihat. Jadi banyak kelemahan-kelemahan mata. Karena itulah mata yang serba lemah ini tidak mampu melihat Allah. Dan itu pula yang menjadi kemahaadilan dan kasih sayang Allah. Sekiranya di dunia ini mata mampu melihat Allah, maka kasihanlah dengan orang-orang yang buta. Orang-orang yang Allah uji tidak mampu melihat, Allah uji mereka dengan buta. Bagaimana mereka akan melihat Allah? Seandainya di dunia ini Allah bisa dilihat dengan mata, di sini akan ada ketidakadilan untuk mereka. Nah, adapun di surga Allah telah memberikan kesempurnaan kepada manusia. Kesempurnaan mata, kesempurnaan telinga, kesempurnaan segala-galanya. Nah, dengan kesempurnaan itulah tak ada lagi yang buta, tak ada lagi yang rabun, tak ada lagi yang minus, nggak ada lagi yang plus. Semua anggota tubuh kita berfungsi secara sempurna. Saat itulah kita bisa melihat Allah. Terlebih Nabi kita mengatakan bahwa Allah akan memberikan manusia kekuatan 99 kali lipat dari kekuatan yang sekarang. Kekuatan penglihatan kita dilipat gandakan 90 kali 9. Kekuatan pendengaran kita, kekuatan tubuh kita dan selanjutnya. Ini penafsiran yang pertama. Al-batin artinya Allah Maha tidak terlihat. Penafsiran yang kedua, al-batin artinya Allah Maha melihat batin. Allah melihat batin seseorang. Apa yang tersembunyi dalam pikiran, apa yang tersembunyi dalam hati. Karena Allah al-batin, Allah melihat segala yang ada di dalam batin kita. Dengan begitu, apa yang dinamakan rahasia itu hanya antara kita sesama manusia. Adapun antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada rahasia sama sekali. Kenapa? Karena Allah al-batin Maha melihat batin seseorang, Maha mengetahui batin seseorang. Penafsiran al-batin yang ketiga adalah Maha dekat. Maha dekat. Kenapa kemahadekatan Allah dinamakan dengan al-batin? Enggak cukupkah Allah Maha dekat dinamakan dengan dekat? Kemahadekatan Allah dinamakan dengan al-batin karena kedekatan Allah dengan semua ciptaannya tiada berjarak. Apakah ada jarak antara Anda dengan Allah? Tidak ada jarak, namun tentu saja enggak bersentuhan. Tidak ada jarak dengan Allah karena Allah berfirman dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat dengan Dia melebihi urat lehernya. Urat leher Anda tidak berada di bagian luar tubuh Anda, tapi ada di dalam. Urat leher itu sangat menentukan hidup atau matinya seseorang. Namun Allah berfirman, aku lebih dekat dengan kalian dibandingkan urat leher itu. Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan Allah dengan semua ciptaannya adalah kedekatan tanpa jarak. Kedekatan yang sangat sempurna. Baiklah jemaah sekalian, inilah 3 penafsiran al-batin. Yang pertama Maha tidak terlihat.
yang kedua maha mengetahui batin, dan yang ketiga maha dekat. Namun dari tiga penafsiran al-batin ini, ketika al-batin digandengkan dengan al-zahir, maka penafsiran al-batin cuma satu, yaitu maha dekat. Sehingga Allah al-zahiru wal batin, al-zahiru Allah maha tinggi, wal batin Allah maha dekat. Baik, sehingga saya ulangi sekali lagi, al-batin memiliki beberapa tafsir, tapi ketika al-batin digandengkan oleh Allah dengan al-zahir, maka hanya ada satu tafsir yang tepat, yaitu maha dekat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih menafsirkan al-batin, kata beliau, wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan engkaulah yang maha dekat, maka tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Artinya antara engkau dengan Allah, apakah ada jaraknya? Tidak ada jarak lagi antara engkau dengan seluruh hamba ciptaan. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-batin. Anda lihat pada halaman 61, kemahadekatan Allah tersebut dalam surat Qaf ayat yang ke-16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dibandingkan urat lehernya. Jadi kalau urat leher itu tidak berjarak dengan seseorang, lalu Allah berfirman, aku lebih dekat, melebihi urat leher, maka lebih tidak ada lagi jarak antara Allah dengan siapapun kalangan manusia. Baiklah jemaah sekalian, kita masuk pada poin pembahasan doa ibadah. Apa saja ibadah-ibadah Anda berhubungan dengan nama al-batin yang maha dekat? Ibadah Anda yang pertama, penulis berkata, siapa yang dikaruniai pemahaman terhadap makna al-batin, maka akan jelaslah baginya cara beribadah dengannya, yaitu keyakinan bahwa Allah meliputi segala alam. Allah meliputi segalanya. Anda tahu maha meliputi? Maha meliputi artinya Allah maha menjangkau. Ada enggak yang tidak terjangkau oleh Allah? Tidak ada. Dari mana Anda? Karena Allah al-batin. Allah maha dekat dengan semua ciptaannya. Maha dekat dengan saya, dekat dengan Anda, dekat dengan mereka, dekat dengan semua ciptaan yang ada di sana. Karena Allah dekat dengan semua ciptaannya, ini berarti Allah menjangkau segala-galanya. Cacing tanah yang hidup di bawah tanah ada dalam jangkauan Allah. Maka di sini penulis mengatakan, oleh karena Allah maha dekat dengan seluruh ciptaannya, berarti Allah meliputi segalanya. Meliputi dalam arti Allah menjangkau segalanya. Anda hanya mampu menjangkau yang dekat, dan Anda tidak mampu menjangkau yang jauh. Anda tidak mampu menjangkau yang jauh, disinilah keterbatasan, disinilah kelemahan. Tapi ketika Allah dekat dengan semua ciptaannya, maka semuanya ada dalam jangkauan Allah. Itulah kesempurnaan. Nah, maka di sini penulis mengatakan, oleh karena Allah maha dekat dengan segala ciptaannya, itu berarti Allah meliputi dan menjangkau segalanya. Kalau Allah jauh dengan saya, berarti Allah tidak bisa menjangkau saya. Tapi apakah ada yang jauh dari Allah? Gak ada yang jauh dari Allah. Semuanya dekat. Karena semuanya dekat dengan Allah, maka semuanya ada dalam jangkauan Allah. Penjahat-penjahat
Kemana mereka akan berlari saat Allah akan membuat perhitungan? Sejauh mereka berlari, mereka tetap dekat dengan Allah. Karena Anda tidak akan semakin jauh dengan berlari, karena kemahadekatan Allah adalah kemahadekatan yang sangat sempurna. Kemahadekatan di mana seseorang tidak bisa menjadi jauh dari Allah. Nah, karena kedekatan Allah sangat sempurna, maka semuanya ada dalam jangkauan Allah. Karena Allah dekat dengan Anda di dalam satu kamar, pandangan Allah menjangkau Anda, pendengaran Allah menjangkau Anda. Apa yang Anda dengarkan di kamar itu, pendengaran Allah menjangkau. Apa yang Anda lihat di dalam kamar itu, Anda pegang handphone, pegang gadget, nonton film, apa yang Anda lihat? Allah melihat apa yang Anda lihat. Kenapa? Karena Allah dekat dengan Anda. Jadi Allah al-batin, Allah dekat dengan segala-galanya, maka tidak ada yang bisa jauh dari Allah. Anda bisa jauh dari saya ketika Anda berlari. Ya, karena dekat kita, dekat yang bisa menjadi jauh. Tapi dekat Allah dengan manusia, dekat yang gak mungkin jadi jauh. Oleh sebab itu tidak ada orang yang lepas dari keterjangkauan Allah Subhanahu wa taala. Coba sekalian yang saya hormati, Allah meliputi segala alam. Penulis berkata, maka perbaikilah keadaan rahasiamu, karena bagi Allah ia adalah nampak. Sucikanlah batinmu, karena bagi Allah ia adalah lahiriah. Lahiriah, batiniah, rahasia dan terbuka, ini bahasa manusia. Bagi Allah tidak ada rahasia yang tertutup, semuanya terbuka. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada lahiriah yang jauh, karena semuanya dekat dengan Allah. Nah, jemaah sekalian, oleh karena Allah al-batin maha dekat, maka perbaikilah hati. Perbaikilah hati. Nabi kita dalam hadis sahih bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah enggak pernah melihat kalian berdasarkan wajah, berdasarkan harta, tapi Allah melihat kalian berdasarkan apa yang ada dalam hati kalian. Jemaah sekalian, pertama kali Anda bertemu dengan seseorang, Anda pasti melihat wajahnya. Oh, ganteng sekali. Setelah itu Anda lihat datang dengan mobil mewah. Oh, ternyata orang kaya. Inilah pandangan manusia. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak pernah melihat seseorang karena dia ganteng, karena dia kaya. Satu-satunya pandangan Allah dalam diri seseorang adalah hatinya. Hati inilah yang jadi pandangan Allah. Nah, maka oleh sebab itu hati-hati dengan keadaan rahasia Anda. Baik keadaan rahasia karena Anda jauh dari manusia, ataupun keadaan rahasia yaitu fikiran Anda. Hati-hati dengan keadaan rahasia dan pikiran, maksudnya bersihkan pikiran Anda. Jangan sampai pikiran dan hati Anda kotor dengan dosa. Jemaah sekalian yang saya hormati, semua malapetaka yang terjadi pasti berhubungan dengan dosa. Tidak ada dosa melainkan hasilnya malapetaka. Cuman kadang-kadang kita bodoh. Ketika terjadi dosa hari ini, seminggu kemudian tidak ada malapetaka, setahun kemudian, 10 tahun kemudian tak ada malapetaka. Lalu kita berpikir, aku berdosa tanpa malapetaka. Jemaah sekalian, tidak ada peristiwa yang terputus bagi Allah. Dosa Anda yang terjadi 10 tahun akan ada sambungannya, percayalah. Ternyata setelah berlalu 20 tahun terjadilah musibah besar.
Allah sambung dosa 10 tahun yang lalu, setelah 10 tahun berlalu Allah sambung kembali. Imam Ibnu Sirin setelah divonis bangkrut akhirnya masuk penjara. Lalu beliau berevaluasi. Susah payah beliau berevaluasi. Ingat jamaah sekalian, dosa yang terjadi kepada musibah atau ujian yang terjadi kepada Anda, pasti ada dosa masa lalu Anda yang mirip dengan ujian itu. Saya ulangi, apa ujian Anda hari ini? Musibah Anda hari ini? Musibah Anda hari ini adalah dosa yang pernah berlalu beberapa tahun lalu. Dosa itu berlalu bentuknya A, rupa-rupanya Anda tidak istighfar, hari ini jadilah malapetaka, betul-betul sama dengan A. Misalnya, seseorang hari ini perdagangannya bangkrut. Itulah malapetaka. Ternyata setelah dia mundur ke belakang 10, 20, 30 tahun lalu, ternyata dia pernah menipu seseorang sampai bangkrut. Hasil manipulasi dia berhasil membangun bisnis. Bisnis ini berjalan 30 tahun akhirnya hancur menjadi bangkrut. Jadi semua malapetaka Anda hari ini, dosa, pasti ada dosa Anda bertahun-tahun yang lalu yang mirip dengan malapetaka. Maka Imam Ibnu Sirin masuk penjara setelah divonis bangkrut. Bersusah payah beliau melakukan evaluasi. Mundur perlahan-lahan, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Akhirnya Imam Ibnu Sirin berkata, aku tahu kenapa aku masuk penjara. 30 tahun lalu ada rekanku yang bangkrut dalam bisnis. Lalu aku bercanda memanggilnya, wahai bangkrut, kemarilah. Mungkin Imam Ibnu Sirin merasa bercanda, tapi orang ini mungkin tergores. Ingat, hati yang tergores oleh kata-kata Anda, Allah gak akan lupakan itu. Akan ada hitungannya di depan Allah Azza wa Jalla. Jadi coba Anda lihat jamaah sekalian, Imam Ibnu Sirin bangkrut. Setelah beliau mundur ke belakang, ternyata 30 tahun yang lalu pernah dia candakan seseorang dan mengatakan, wahai bangkrut, kesinilah. Maka saya tegaskan jamaah sekalian, apapun malapetaka Anda hari ini, temukanlah pasti ada dosa seperti itu yang mirip dengan itu beberapa waktu yang lalu. Pasti ada. Nah, maka oleh sebab itu, jemaah sekalian, tidak ada peristiwa yang terputus. Dosa Anda 5 tahun lalu itu enggak putus, akan bersambung. Mungkin Allah sambung 10 tahun lalu lagi dengan hukuman. Yang memutuskan dosa Anda dengan hukuman cuma satu, yaitu taubat dan istighfar secara jujur. Bahwa ada dosa, lalu Anda lalai beristighfar, ingat, dosa ini akan bersambung. Sambungannya adalah hukuman, malapetaka, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 30 tahun yang akan datang. Hati-hati. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin bercerita, ada majelis seorang ulama besar, dia tidak sebutkan namanya untuk menutupi aib. Ternyata karena ini adalah majelis ulama besar, maka yang datang mengaji jumlahnya juga sangat banyak. Di antara yang hadir tersebut ada seorang anak muda yang amrad. Anak muda yang belum tumbuh jenggot, klimis, mulus. Lalu ada seorang murid melihat anak muda yang masih polos dan mulus ini. Dia lihat, berlama-lama dia melihat. Sang guru tahu ini pandangan syahwat. Akhirnya setelah majelis selesai, sang guru memanggil muridnya.
kamu ke sini. Beliau mengatakan, aku lihat kamu berlama-lama memandang fulan. Dan itu pandangan syahwat. Gurunya mengatakan, akan kau temukan hukumannya walaupun 30 tahun yang akan datang. Persis 30 tahun setelah peristiwa itu, sang guru pun sudah wafat. Tiba-tiba beliau melakukan salat malam. Beliau coba bacakan Al-Baqarah, ternyata tidak lanjut. Hafalannya hilang. Masuk Ali Imran, hafalannya hilang. Dalam satu malam 30 juz Al-Quran lenyap. Akhirnya dia menangis sejadi-jadinya. Dia mengatakan, inilah hukuman pandangan 30 tahun yang lalu. Saya cuma ingin katakan kepada antum jemaah sekalian, di antara kebodohan kita sebagai orang beriman, kita berpikir bahwa dosa yang berlalu sudah selesai. Padahal Allah akan menyambungnya. Akan ada sambungannya, yaitu malapetaka. Dan sambungan ini tidak akan putus kecuali Anda bertaubat dan beristighfar. Oleh sebab itu, malapetaka apapun yang hari ini terjadi, cobalah perlahan-lahan Anda mundur. Berevaluasi sedalam mungkin. Pasti dalam perjalanan masa lalu ada dosa Anda yang mirip dengan ujian dan malapetaka Anda hari ini. Apa malapetaka Anda kemarin? Saya ditabrak orang. Oh, coba kamu mundur ke belakang. Berevaluasi selama setahun, selama 2 tahun, ternyata 5 tahun lalu saya pun pernah ugal-ugalan dan menabrak orang. Karena takut dikeroyok, saya pun lari dan akhirnya saya pun tak tanggung jawab. 5 tahun telah berlalu, hari ini saya yang jadi korban, kemarin saya jadi tersangka. Jadi di antara keadilan Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah akan menghukum seseorang persis sama dengan dosanya. Kama tadinu tudan. Nabi bersabda, al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Jadi Allah tidak akan menghukum Anda berbeda dengan dosa Anda, nggak mungkin. Karena hukuman terhadap dosa itu sama. Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Satu kebaikan dibalas 10 kali, satu kejahatan dibalas 1 kali. Sama. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, jadi intinya hati-hati dengan dosa. Saya yakin antum sangat jauh dari dosa-dosa lahiriah itu. Dosa pandangan, dosa telinga. Tapi yang sangat menjadi masalah besar kita adalah dosa-dosa hati yang sangat banyak. Ya, Anda rasakan secara pribadi dan Anda lihat dalam kehidupan banyak orang. Jangan-jangan banyak dosa, banyak malapetaka ini hasil dari dosa-dosa hati. Apa dosa hati itu? Sangat banyak. Salah satunya, ada satu dosa hati yang bernama syamatah. Baru dengar sekarang. Yang dimaksud dengan syamatah, Anda benci dengan seseorang, tiba-tiba dia mengalami ujian, ternyata Anda gembira dengan ujian itu. Kegembiraan Anda atas ujian orang lain, ini dosa, namanya syamatah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, dosa syamatah ini akan mengakibatkan hukuman Allah persis dengan hal yang sama. Contoh, Anda lihat seorang anggaplah peminum pemakai narkoba. Itu ujian, itu musibah. Tugas Anda memberikan nasihat. Tapi kalau Anda gembira, biarin anaknya pemakai narkoba.
habis orangnya sombong. Anda bergembira atas malapetaka inilah, Anda akan melihat malapetaka yang sama dalam keluarga Anda. Ternyata 10 tahun lagi salah seorang cucu Anda mengalami hal yang sama. Maka Allah menghukum seseorang persis sama dengan dosanya, agar semua orang melihat dosanya dalam hukuman. Sebab itu jemaah sekalian, semua malapetaka yang Anda lihat, yang Anda dengar, jangan sampai jadi gembira dalam hati Anda. Di antara dosa hati dan ini pasti menjadi hukuman bagi Anda adalah makar. Yang dimaksud dengan makar, Anda rencanakan keburukan kepada orang lain. Saya nggak suka si Fulan tinggal di RT ini, bagaimana caranya? Oh, kamu bikinlah begini, biar dia nggak betah, akhirnya pindah. Rencana buruk, bukan? Allah berfirman, wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Semua rencana buruk tidak akan menghantam orang lain, tapi akan menghantam Anda sendiri. Kenapa saya begini? Bisnis saya bangkrut. Kamu pernah nggak sih merencanakan bisnis orang lain bangkrut? Nggak usah jawab. Anda pikir dulu. Oh iya, dulu saya pernah mencoba aja. Setiap rencana buruk terhadap orang lain akan mengancam kita sendiri. Hati-hati dengan rencana buruk ini. Masuk waktu. 2 menit lagi. Ini dosa hati kedua. Dosa makar. Rencana-rencana buruk kepada orang lain, keinginan-keinginan buruk Anda kepada orang lain, suatu saat akan menjadi hukuman bagi Anda. Pasti. Jangan pernah punya keinginan buruk, punya rencana buruk kepada orang. Jangan pernah. Karena Anda sendiri yang akan hancur. Baiklah jemaah sekalian, demikian kajian kita. InsyaAllah masih ada sambungan pertemuan kedua, Asmaul Husna Al-Batin ini. Kesimpulan Al-Batin artinya Allah Maha Dekat. Karena Allah Maha Dekat berarti Allah menjangkau segala-galanya. Kalau ada yang jauh berarti Allah tak menjangkau. Tapi ketika semuanya dekat dengan Allah, dekat tanpa ada jarak dengan Allah, berarti semuanya ada dalam jangkauan Allah. Ada dalam jangkauan ilmu Allah, ada dalam jangkauan pandangan Allah, ada dalam jangkauan pendengaran Allah. Semuanya dekat, maka semuanya ada dalam jangkauan Allah. Demikian kajian kita. Qadarullah, selepas Isya saya ada Zoom meeting, sehingga nanti selesai Isya kita tidak ada sesi tanya jawab. Kajian sampai di sini saja. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.